Baik, terima kasih. Salam. Selamat sore. Pada sore hari saya membawakan materi tentang strategi meningkatkan keterampilan sosial. Keterampilan sosial itu kita sebagai makhluk sosial itu saling membutuhkan satu dengan yang lain agar terjalin hubungan sosial yang baik. Contohnya kita dalam berkomunikasi sebagai faktor mempengaruhi keterampilan sosial itu bagaimana pembawaan diri kita terhadap sesama, terhadap siswa kita sebagai calon seorang guru, bagaimana kita menempatkan diri di tengah-tengah masyarakat maupun siapa saja. Yang pertama, keterampilan sosial itu merupakan kemampuan bersosial secara baik, yaitu secara verbal dan non-verbal. Secara verbal itu secara langsung, seperti kita dalam kelas membawakan materi, memberikan kepada siswa, kita menyampaikan secara langsung apa yang kita membawakan materi itu. Seperti contohnya saya membawakan materi tentang sepak bola. Teknik sepertinya itu materinya teknik dasar menendang bola, mengontrol bola, passing bola, ya itu. Kalau non verbal itu secara tidak langsung saya memberikan tugas atau memberikan pengetahuan secara tidak langsung melalui misalnya internet, menyuruh siswa untuk mencari pengetahuan tersendiri agar mereka bisa belajar. Yang kedua, aspek-aspek keterampilan sosial, yaitu proses interpersonal. Proses interpersonal itu berkomunikasi dua orang atau lebih. Contohnya kita dalam kelas ini saya berbicara lebih dari satu orang, yaitu komunikasi yang lebih, yaitu komunikasi verbal yang saya berbicara secara langsung. Dan non verbal itu proses komunikasi pengetahuan. Seperti saya memberikan materi kepada siswa dan saya memberikan mereka pekerjaan rumah. Pekerjaan rumah itu seperti mereka menulis tentang bagaimana itu sejarah sepak bola, apa itu sepak bola, yang menyangkut, yang berkaitan semua dengan sepak bola. Yang ketiga, faktor-faktor yang mempengaruhi keterampilan sosial. Faktor-faktor itu ada dua yang paling utama dalam kehidupan sosial kita. Yang pertama itu keluarga. Kenapa saya bilang keluarga? Karena keluarga itu adalah salah satu pendidikan paling dasar dalam kehidupan kita sebagai seorang jati diri, sebagai seorang diri. Yang bagaimana dalam keluarga itu kita sudah dididik, dibina bagaimana dasar untuk kita bisa bersosialisasi di luar, bagaimana pembawaan diri kita di luar terhadap sesama. Yang kedua, lingkungan. Dalam lingkungan itu setelah dari keluarga kita keluar dari rumah, dalam lingkungan itu contoh, saya mau pergi ke kampus, mau pergi ke sekolah untuk mengajar, bagaimana pembawaan diri saya melihat orang lain, baik itu tua, muda ataupun anak kecil, bagaimana saya menyapa mereka dengan anak kecil seperti salam, selamat pagi kakak, selamat siang bapak, selamat sore mama, selamat malam nenek, seperti itu. Yang keempat, strategi meningkatkan keterampilan sosial. Dan dalam materi ini saya memiliki 8 strategi, yaitu yang pertama dalam hal kecil, yang kedua mengajukan pertanyaan terbuka, yang ketiga mendorong orang lain untuk berbicara, yang keempat memilih orang lain, yang kelima tata krama, yang keenam bahasa tubuh, yang ketujuh bergabung dengan kelompok organisasi, yang kedelapan update berita terkini. Yang pertama, hal kecil. Hal kecil itu seperti tadi saya jelaskan. Saya mengajarkan kepada siswa hal kecil itu seperti mereka datang ke sekolah, sebelum masuk kelas, ketika melihat saya sudah ada dalam kelas, bagaimana mereka menyapa pada pagi hari yang selamat pagi bapak, selamat pagi ibu, terima kasih bapak, maaf bapak, izin bapak, seperti itu. Belajar hal kecil. Yang kedua, mengajukan pertanyaan terbuka. Pertanyaan terbuka itu saya mengajukan pertanyaan terbuka yang menyangkut dengan materi yang saya bawakan. Misalnya saya membawakan seperti tadi materi tentang sepak bola. Saya mengajukan pertanyaan terbuka. Bagaimana mengontrol bola dengan baik? Bagaimana memassing bola dengan baik? Bagaimana menendang bola dengan baik? Itu saya mengajukan kepada siswa semua pertanyaan terbuka dan siswa menjawab. Menjawab juga dalam hal bukan iya, tidak. Harus menjawab yang agak panjang yang supaya teman-teman yang lain saya juga mampu memahami apa yang dia menjawab pertanyaan itu. Yang ketiga, mendorong orang lain untuk berbicara. Mendorong orang lain berbicara itu saya mendorong siswa agar mereka
mengerti atau tidak yang saya bawa materi. Mendorong itu dalam hal misalnya saya membawakan materi tentang sepak bola, saya sudah menjelaskan, saya sudah menyuruh mereka mempraktekkan, saya mendorong mereka agar mereka bertanya lagi dalam hal, Bapak, Kakak, bagaimana saya mengontrol bola dengan baik agar bola tidak lari dari kontrol kaki saya, bagaimana saya menjaga musuh agar musuh tidak begitu leluasa mengambil bola dengan sesuka hatinya. Nah, yang keempat, memuji orang lain seperti saya memuji siswa seperti siswa Risto, siswa Raya, siswa Rudi. Misalnya mereka tiga sangat kuat dalam bermain sepak bola. Saya memuji mereka ketika mereka melakukan praktek. Saya melihat wah ini anak punya keterampilan tersendiri, skill tersendiri, kemampuan yang luar biasa. Dari itu saya memuji mereka dalam hal bukan memuji untuk mereka menyombongkan diri, memuji untuk mereka agar bisa mengasah kemampuan mereka. Mengasah dalam hal seperti mereka sangat bagus bermain bola, sangat bagus. Dalam hal itu saya mengasah mereka lagi agar mereka mampu membagikan waktu dalam hal mereka lebih giat berlatih lagi agar suatu saat mereka bisa dipakai di mana saja, bisa dipakai untuk bermain sepak bola. Yang kelima, tata krama itu paling penting, paling dasar dari semua. Tata krama itu bagaimana mereka menjalin hubungan sesama dalam kelas, dalam ruangan belajar maupun di luar, agar terjalin komunikasi yang baik, tidak terjadi penyimpangan. Seperti tata krama itu, mereka menyampaikan pendapat, teman si A menyampaikan pendapat begini, misalnya pendapat tentang mengontrol bola. Tiba-tiba kawan yang B kurang jelas dengan apa yang A katakan, dia menambah lagi itu, tapi dengan interaksi yang baik agar terjadi hubungan sosial yang baik dalam suasana menyampaikan pendapat. Yang kelima, bahasa tubuh itu sangat penting. Seperti saya, contohnya ada berdiri di depan sini menyampaikan materi tentang sepak bola, itu mengontrol bola, teknik menendang, passing, pokoknya berkaitan dengan sepak bola. Itu bagaimana bahasa tubuh saya, bagaimana saya berdiri di depan menyampaikan apa yang saya berikan kepada siswa murid-murid supaya mereka mengerti bahasa tubuh. Bagaimana saya memberikan materi, apakah mereka mengerti tidak, bagaimana supaya mereka bisa menangkap itu punya keahlian tersendiri. Yang keenam, bergabung dengan kelompok organisasi lain untuk menambah wawasan. Itu bukan hanya dalam sekolah mereka belajar, tapi di luar sekolah, di lingkungan masyarakat, di mana saja. Karena belajar itu di mana saja, tidak mengukur seorang siswa dalam hal umur atau apa tidak. Belajar organisasi seperti mereka mengikuti kegiatan ekstrakurikuler sesuai dengan kemampuan masing-masing. Misalnya si Risos menyukai bola voli, si Yosua menyukai bola basket, si Rudi menyukai sepak bola. Itu mereka mengikuti organisasi itu seperti SSB, pokoknya yang berkaitan dengan kegiatan ekstrakurikuler agar bisa mampu mengasah kemampuan mereka. Yang ke-8, update berita terkini. Update dari berita terkini itu saya sudah memberikan materi apa yang saya berikan itu misalnya sudah cukup ya siswa mengerti lah, tapi bukan dari itu mereka yang mengerti. Dari itu saja saya mengajak mereka bagaimana supaya mereka mengikuti perkembangan dalam dunia sepak bola, maupun itu internasional, nasional maupun lokal. Sekalipun lokal tidak apa-apa, yang penting berkaitan dengan sepak bola apa yang mereka terima dari materi saya berikan. Kesimpulan dari aku semua ini, dari strategi meningkatkan keterampilan sosial itu, kita sebagai makhluk sosial itu membutuhkan satu sama yang lain agar terjadi hubungan sosial yang baik. Oleh karena itu, kita sebagai calon seorang guru, bagaimana kita mendapatkan posisi diri kita di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah siswa maupun siapa saja, bagaimana pembawaan diri kita. Karena pembawaan diri kita itu adalah menentukan nasib dari hasil usaha kita sendiri. Hanya itu dari materi saya tentang strategi meningkatkan keterampilan sosial. Salam, terima kasih.